Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anton, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila, NIM 12292402338. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kontribusi pendidikan dan kesehatan dalam ekonomi pembangunan untuk memenuhi tugas ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah sebuah konsep multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi kekayaan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan memainkan peran yang sangat penting. Sebagai contoh, berdasarkan laporan United Nations Development Program atau UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2023 itu berada di angka 72 dengan harapan hidup 71,7 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,5 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, namun masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Pendidikan menciptakan manusia yang berpengetahuan, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan global. Sementara itu, kesehatan yang baik memastikan bahwa individu memiliki kapasitas fisik dan mental untuk berkontribusi secara maksimal dalam aktivitas ekonomi. Kedua elemen ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu di slide selanjutnya ada kontribusi pendidikan dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan teknis dan soft skill yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Misalnya, tenaga kerja terampil di sektor teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan menciptakan produk bernilai tinggi. Selain itu, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, mempermudah transformasi digital di berbagai sektor industri. Lalu yang kedua ada mendorong inovasi dan teknologi. Pendidikan menciptakan lingkungan yang mendorong riset dan inovasi. Sebagai contoh, di negara-negara maju seperti Jepang, berhasil menciptakan ekosistem inovasi yang kuat karena memiliki tenaga kerja yang terdidik dan kreatif. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga menjadi pusat inovasi dengan menghasilkan paten, produk baru, dan solusi untuk masalah sosial serta ekonomi. Hubungan erat antara pendidikan, riset, dan industri ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Lalu ada mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pendidikan memberikan akses kepada pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pendidikan juga membantu mengurangi ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan. Program beasiswa dan pendidikan gratis dapat menjadi alat untuk membuka peluang bagi kelompok masyarakat kurang mampu sehingga menciptakan pemerataan kesempatan dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada kontribusi kesehatan dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama, mengurangi beban ekonomi. Nah, biaya kesehatan yang tinggi baik untuk individu dan pemerintah itu dapat menjadi penghalang dalam pembangunan ekonomi. Nah, individu yang menghadapi biaya pengobatan yang mahal ini seringkali terjebak di dalam siklus kemiskinan karena pengeluaran kesehatan mengurangi kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan atau investasi usaha. Di Indonesia ada sistem kesehatan yang efektif dan terjangkau seperti JKN yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa membebani ekonomi keluarga. Nah, selain itu, upaya pencegahan seperti imunisasi dan kampanye kesehatan masyarakat juga mengurangi beban ekonomi jangka panjang karena mencegah penyakit serius yang memerlukan biaya yang tinggi. Lalu yang kedua ada meningkatkan usia harapan hidup. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk hidup lebih lama dan tetap aktif secara
ekonomi dalam usia produktif. Negara-negara maju seperti Swiss dan Jepang memiliki usia harapan hidup yang tinggi yang memungkinkan penduduknya terus berkontribusi terhadap ekonomi lebih lama. Nah, peningkatan usia harapan hidup juga memberikan dampak positif pada sektor-sektor seperti asuransi, pasar konsumen, dan tenaga kerja. Nah, lalu ada menarik investasi asing. Sistem kesehatan yang baik sering menjadi indikator stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Nah, yang menarik investor global. Investor ini mencari lingkungan yang mendukung tenaga kerja produktif, infrastruktur yang memadai, dan risiko sosial yang rendah. Semua ini terkait langsung dengan kualitas sistem kesehatan. Nah, negara dengan sistem kesehatan yang baik itu cenderung memiliki reputasi internasional yang lebih baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas negara tersebut, sehingga mereka lebih cenderung menanamkan modal jangka panjang. Baik, lalu di slide selanjutnya ada interaksi antara pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan saling memperkuat. Pendidikan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, sedangkan kesehatan itu bisa menyerap pendidikan dengan lebih baik. Sebagai contoh, program gizi anak di sekolah yang tidak hanya meningkatkan kesehatan tapi juga prestasi akademik. Nah, investasi pada pendidikan dan kesehatan ini mampu menciptakan SDM yang kompetitif di pasar global, sehingga generasi ini tidak hanya mampu bekerja di sektor, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Lalu di slide selanjutnya ada perbandingan negara antara Finlandia dan Indonesia. Di Finlandia terdapat program pendidikan gratis dan berkualitas. Jadi Finlandia itu menyediakan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nah, sistem ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tapi juga memastikan bahwa setiap individu itu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Hasilnya, tenaga kerja di Finlandia dikenal sebagai salah satu tenaga kerja yang inovatif dan produktif di dunia. Selain itu, Finlandia juga memiliki sistem kesehatan yang universal, di mana setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Layanan ini mencakup pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi dengan biaya yang sangat terjangkau atau gratis. Dampaknya, tingkat harapan hidup di Finlandia mencapai lebih dari 81 tahun dan masyarakatnya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Efek pada ekonominya, Finlandia mampu menciptakan inovasi di sektor teknologi, pendidikan, dan lingkungan. Nah, perusahaan teknologi besar seperti Nokia adalah contoh nyata kontribusi pendidikan dan kesehatan pada keberhasilan ekonomi Finlandia. Lalu ada Indonesia. Indonesia ini sebenarnya telah mengambil langkah signifikan gitu untuk memberikan pendidikan dan kesehatan, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Program yang ada di Indonesia yaitu KIP yang memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Tapi tantangan seperti kualitas pendidikan, kurangnya infrastruktur sekolah di daerah terpencil, dan keterbatasan tenaga pengajar masih menjadi hambatan dalam menciptakan pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Lalu ada JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, JKN ini merupakan salah satu program kesehatan universal terbesar di dunia. Program ini memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat dengan biaya yang sangat rendah atau gratis. Tantangan dari program ini adalah kesenjangan akses di daerah terpencil, kualitas layanan yang bervariasi, serta pembiayaan yang masih tergantung pada subsidi pemerintah.
Tantangannya mungkin ada keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, seringkali menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Juga ketimpangan antara kota besar dan wilayah pedesaan masih terlihat baik dari segi kualitas guru maupun fasilitas kesehatan. Efek pada ekonomi, Indonesia mencatatkan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 72,3 pada tahun 2023. Nah, dengan pengelolaan yang lebih baik, kedua sektor ini dapat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di slide terakhir ada kesimpulan. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor penting yang saling terkait dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan investasi yang tepat di kedua bidang ini, sumber daya manusia yang sehat dan terdidik akan mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan daya saing baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.